kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, segala puji syukur kami naikkan kepadamu pagi hari ini. Kami selesai berdoa supaya roh dan jiwa kami terpelihara sampai ibadah hari Tuhan. Itulah puncak iman kami. Dan jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmat dan inspirasi Roh Kudus. Biarkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu maupun yang menyampaikan firman-Mu mempunyai hikmat yang sama. Dan biarkan setiap firman-Mu Bapa boleh bukan hanya kami mendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan berbuah kebenaran. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan sharing dari buku Mari Kita Mengenal Yesus di bab yang ke-12 tentang kebangkitan anak manusia. Yesus adalah anak Allah. Dia adalah firman yang menjadi manusia dan dia datang ke dunia. Meskipun Allah tidak dapat dilihat dengan kasat mata maupun dengan mata jasmani kita, tetapi dia adalah pribadi Allah yang benar-benar ada dan nyata. Firman yang telah menjadi manusia. Firman pada awalnya adalah keberadaan roh. Dia tanpa daging dan tulang. Tetapi karena firman itu datang ke dunia, dia memiliki daging dan tulang. Sehingga dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 39, Yesus berkata, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Jadi Yesus meyakinkan setiap murid-muridnya bahwa Yesus ini ada daging dan tulang. Nah, Yesus dilahirkan sebagai seorang manusia dari seorang perempuan yang melahirkan. Jadi Yesus memiliki tubuh Bapak Ibu. Dia yang pada mulanya adalah keberadaan rohani yang berada di pangkuan Bapa. Tetapi Yesus ini menyatakan kepribadian Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Mari kita baca di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dia bisa saja Bapak Ibu turun langsung dari surga ya, tidak perlu dilahirkan di dalam tubuh seorang wanita. Tetapi Yesus dilahirkan untuk mengalami kematian dan kebangkitan. Dia dikandung dalam tubuh seorang perawan dan lahir di dunia dengan cara dilahirkan sebagai manusia. Sehingga Yesus ini mempunyai daging dan tulang. Yesus yang adalah firman, dia ini memiliki daging dan tulang bahkan ketika Yesus ini mati maupun ketika dia dibangkitkan, dia juga masih mempunyai daging dan tulang. Juga ketika dia pergi ke surga sekalipun tubuhnya ini tetap Bapak Ibu. Tubuh Yesus ini tidak binasa. Karena tubuh Yesus ini adalah firman ya. Tubuh Yesus ini tidak berubah. Nah, lalu apa perbedaan antara tubuh Yesus dengan tubuh manusia? Ketika Yesus ini datang sebagai manusia, dia mempunyai daging dan tulang. Tetapi apa perbedaannya antara tubuh Yesus dan tubuh manusia? Yesus Kristus lahir dari seorang tubuh perempuan ya, seorang perempuan, karena dia tidak dilahirkan dari benih manusia. Jadi dia tidak ada garis keturunan dari manusia. Tetapi ketika Yesus lahir, Maria ini masih perawan ya. Jadi Yesus juga disebut sebagai keturunan perempuan. Tidak ada benih laki-laki. Tetapi karena Yesus lahir karena pekerjaan Roh Kudus. Meskipun dilahirkan dengan kuasa Allah, Yesus dilahirkan sebagai seorang manusia, ya, dia memiliki tubuh, dia mempunyai daging dan tulang. Dengan daging dan tulang itulah Yesus juga merasakan hal yang sama dengan kita semua sebagai manusia. Dia merasakan sakit. Yesus juga merasakan lapar dan kelelahan sama seperti tubuh kita, ya, sebagai manusia. Tetapi yang membedakan di sini Bapak Ibu, ketika tubuh manusia ini, ya, kita ini terbuat dari debu tanah.
Dan yang pasti kita akan juga kembali ke debu tanah, karena tubuh kita, daging dan tulang ini akan membusuk, dia akan binasa. Ya, ketika kita mati, kita menjadi mayat, lama-lama kita akan kembali lagi ke debu tanah. Sedangkan daging dan tulang Yesus ini tidak berubah. Seperti yang saya bicarakan tadi di awal, karena tubuh Yesus ini adalah firman, dia tidak berubah. Dia ini adalah keberadaan roh, dia berasal dari roh. Jadi ketika Yesus dibangkitkan, maupun mungkin sampai 30 tahun, berapa puluh tahun pun, daging dan tulang Yesus ini tidak binasa, dia tidak berubah. Di dalam dikatakan di dalam 1 Korintus 15, mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 48. Dikatakan manusia pertama, yaitu Adam, berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Ya, ini tadi yang saya katakan Bapak Ibu ya, dia adalah tubuh manusia. Kita semua daging dan tulang berasal dari debu tanah. Manusia kedua berasal dari surga, yaitu Yesus. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi tubuh manusia dan tubuh Yesus ini sama-sama mempunyai kesamaan, mempunyai daging dan tulang, mempunyai tubuh, tetapi hakikat dasarnya itu berbeda. Ketika kita sebagai manusia, kita berasal dari debu tanah, dan Yesus tubuhnya dari roh, sehingga kekal. Nah, Bapak Ibu, daging dan tulang manusia ini tadi kita berasal dari debu, tetapi Allah menghembuskan roh ke dalam manusia. Roh ini tidak bersifat materi, tidak kelihatan, tetapi dia nyata Bapak Ibu. Jika manusia tidak memiliki roh, maka jiwanya ini akan menempel dengan tubuhnya, dan jiwa ini juga akan binasa beserta dengan tubuhnya, lenyap gitu ya. Tetapi ketika kita dihembuskan roh, maka jiwa ini akan menempel kepada roh dan sifatnya itu kekal. Roh dan jiwa itu sifatnya kekal dan dia akan hidup selamanya. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, mari kita buka sama-sama. Dikatakan bahwa dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Debu ini kita ya Bapak Ibu ya, tubuh kita ini juga akan binasa, tubuh kita ini akan kembali menjadi tanah, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya roh kita ini berasal dari Allah, dihembuskan dari Allah, dan akan kembali lagi kepada Allah. Ketika Yesus datang kembali, roh kita ini yang sifatnya kekal akan berubah menjadi daging dan tulang yang tidak dapat rusak. Inilah yang kita sebut dengan tubuh rohani. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, tubuh jasmani tadi kita tahu bahwa hakikatnya berasal dari debu tanah dan akan kembali ke debu tanah. Sedangkan jiwa ini akan melekat kepada roh dan diubah menjadi tubuh rohani, menjadi tubuh kebangkitan ketika Yesus ini datang untuk kedua kalinya. Tubuh akan terlihat penampilan dari luar ya Bapak Ibu, dia terlihat dengan kasat mata, ya dia terlihat dengan mata kita. Tetapi ketika kita ini memiliki tubuh rohani, tidak akan ada perbedaan gitu ya, antara tua dan muda itu tidak akan terlihat. Ketika kita sudah mempunyai roh dan jiwa ini untuk diubah menjadi tubuh rohani, roh kita ini perlu ada makanannya. Ketika kita punya itu tubuh jasmani, ya kita memberi makan tubuh kita supaya tetap hidup sama dengan roh kita, Bapak Ibu. Roh kita ini juga perlu diberi makan, ya supaya roh kita ini menjadi tubuh rohani yang hidup. Lalu apa makanan dari roh ini gitu? Di dalam Matius 4 ayat 4
Yesus berkata bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah itulah yang menjadi makanan buat roh kita. Buktinya apa Bapak Ibu? Kok firman itu menjadi makanan untuk roh kita? Kita pasti sudah tahu semua ya, di dalam Kejadian ketika Adam mendengar firman Tuhan yang mengatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, ya. Tetapi ada satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi ketika Adam memakan buah itu, buah pengetahuan itu, apakah dia mati, Bapak Ibu? Ternyata dia masih hidup, bahkan umurnya sampai 900 tahun, ya, dan dia melahirkan anak, dia beraktivitas seperti biasa. Tetapi artinya mati di sini bukan tubuhnya, tetapi rohnya yang mati, ya. Dia tidak bisa lagi menerima perintah dari Allah. Nah, manusia harus makan untuk tubuhnya, ya, untuk supaya kita ini tetap hidup. Tetapi makanan jasmani itu, ya, itu bukan makanan untuk roh, ya. Seberapapun kita makan makanan yang sehat sekalipun, itu tidak akan membantu roh kita ini bisa hidup, Bapak Ibu. Tetapi makanan roh kita ialah firman Tuhan. Kalau dikatakan firman Tuhan itu makanan untuk roh kita, sekarang bagaimana cara kita makan, ya? Bagaimana cara kita ini dikatakan kita ini makan firman, Bapak Ibu? Apakah dengan kita ini rajin membaca Alkitab, ya? Terus lalu kita menerima banyak kasih karunia dari Tuhan, atau kita banyak mendengar khotbah lalu kita katakan ya amin amin itu saja, ataukah itu sudah dapat dikatakan bahwa kita ini makan firman? Itu belum disebut makan firman. Itu tidak akan memuaskan rasa lapar rohani kita, ya. Tetapi makan firman Tuhan itu menjadikan firman Tuhan ini menjadi satu perintah di dalam kehidupan kita. Lakukan, Bapak Ibu. Seperti tadi Adam, ya, diberikan perintah, jangan makan. Itu diberikan perintah. Tetapi Adam tidak melakukannya sehingga rohnya mati. Seberapa banyak firman Tuhan yang kita terima, ya, jika kita ini tidak makan firman, Bapak Ibu, kita tidak melakukan, kita akan kelaparan dan bahkan kita akan mati secara rohani. Jadi firman Allah dan perintahnya tidak dapat dipisahkan. Jadi firman Allah ini harus bisa membuat roh kita ini bertindak, ya. Itulah yang disebut kita ini makan firman. Di dalam Yohanes 6 ayat 27, ya, mari kita buka sama-sama. Dikatakan bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Bekerjalah artinya apa? Berusahalah untuk makan, ya, untuk makan makanan yang tidak dapat binasa. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya kita harus berjuang, Bapak Ibu. Kita harus berusaha untuk kita ini makan, mencari makanan, untuk mendapatkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Meskipun perintah Tuhan ini memberikan penderitaan pada daging kita, ya, kelihatan kasat mata, ya, kita ini menderita karena kita ini melakukan perintah Tuhan. Tetapi itu akan memberikan hikmat pada roh kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tidak terlihat ketika kita ini melakukan perintahnya, ya, tetapi itu akan terlihat pada saat kebangkitan. Itu akan terlihat pada saat Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi ketika kita ini mempunyai tubuh, seberapa banyak usaha kita untuk memperlambat penuaan kita, Bapak Ibu, ya, tetapi tubuh kita ini akan menjadi tua. Ya, tetapi di sisi lain, ketika kita ini memberikan makanan untuk roh kita ini tidak akan hilang.
roh kita ini tidak akan binasa seperti tubuh kita, seperti daging dan tulang kita, tetapi roh kita ini akan semakin kuat ketika kita memberikan makanan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, artinya tubuh jasmani kita semakin hari semakin merosot, ya, semakin lemah Bapak Ibu. Tetapi namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya roh kita ketika kita diberi makan firman Tuhan dan menjadikan itu perintah, maka roh kita ini akan menjadi semakin kuat, dibaharui dari hari ke hari. Walaupun tubuh kita ini semakin lemah. Nah, belajar firman Tuhan itu harus Bapak Ibu ya, karena kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi tidak boleh kita ini hanya dijadikan untuk pengetahuan saja di pikiran kita. Tetapi kita harus lakukan itu sebagai perintah. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya firman Tuhan itu menjadi iman ketika kita makan firman. Kita bukan mendengarkan saja, tetapi kita juga menjadikan itu perintah dan kita melakukan, itulah yang menjadikan iman kita. Sekalipun itu ibu Yesus ya, yang sebenarnya Yesus itu tidak punya garis keturunan manusia, tetapi jika ibu Yesus itu juga tidak mempunyai iman, maka dia tidak akan memiliki hubungan dengan Allah. Jadi perintah Allah ini harus membuat kita bertindak. Perintah Allah ini harus mempengaruhi roh kita. Itulah yang dinamakan kita ini sudah makan firman Bapak Ibu. Mari kita baca di 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan di dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ketika tadi kita tahu ya Bapak Ibu bahwa kita ini adalah keberadaan roh, kita manusia rohani, dan kita harus membuat roh kita ini kuat dengan kita ini makan firman, karena roh kita ini akan diubah menjadi tubuh rohani. Sebenarnya untuk apa sih ketika kita tadi sudah mengetahui bahwa kita ini tubuh binasa, kita dihembuskan roh, ya kita harus makan supaya roh kita ini kuat, kita harus makan dengan firman Tuhan. Sebenarnya roh ini akan diubah menjadi tubuh rohani. Untuk apa gitu ya? Nah, sebenarnya tujuannya ini untuk dibangkitkan, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tadi dikatakan ya, ditaburkan, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ya, ditaburkan dalam kebinasaan. Artinya itu adalah tubuh jasmani kita. Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Itu artinya roh kita yang telah menjadi tubuh rohani. Ditaburkan dalam kehinaan, itu tubuh jasmani kita juga. Dibangkitkan dalam kemuliaan, itulah tubuh rohani kita. Ditaburkan dalam kelemahan, tubuh jasmani kita, daging dan tulang kita yang semakin lama ini lemah karena kita semakin tua, tetapi dibangkitkan dalam kekuatan. Ketika kita memberikan roh kita ini makan dengan firman, roh kita ini semakin kuat. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, ya, tubuh kita akan binasa. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah, roh kita ini yang dibangkitkan. Ya. Di dalam Yohanes 5 ayat 29, mari kita baca sama-sama, dan itu juga dikatakan dengan jelas Bapak Ibu. Dan mereka yang telah berbuat baik, ya, yang berbuat baik dalam arti bukan perbuatan baik kita, ya, karena perbuatan baik kita ini tidak bisa menyelamatkan, ya. Dan mereka yang telah berbuat baik,
Artinya yang menjadikan firman itu perintah dan melakukannya akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ya, jelas dikatakan. Ya, roh kita ini akan menjadi tubuh rohani, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat, artinya mereka yang tidak percaya Yesus, tidak menjadikan firman itu perintah dan tidak melakukannya, akan bangkit untuk dihukum. Jadi sama-sama dibangkitkan Bapak Ibu, tetapi orang yang tidak percaya pun juga akan dibangkitkan gitu ya. Jadi mereka juga mempunyai tubuh rohani, roh mereka juga akan diubah menjadi tubuh rohani. Tetapi tujuannya berbeda, yang satu bangkit untuk dihukum, yang satu ini bangkit untuk mendapatkan hidup yang kekal. Manusia, Bapak Ibu, yang tidak memiliki roh, dia tidak mempunyai kehidupan setelah kematian. Maka tidak ada alasan untuk manusia ini takut akan Allah. Tetapi kita semua yang diwarisi roh dari Adam, ya dari satu Adam ini, kita ingat bahwa kita ini mempunyai kehidupan setelah kematian. Bahkan tadi saya katakan, orang yang tidak percaya sekalipun, mereka sudah mempunyai roh karena diwarisi dari satu Adam. Mereka juga akan bangkit, Bapak Ibu ya, dan mereka juga memiliki tubuh yang tidak dapat binasa juga, sama dengan kita. Tetapi sekali lagi dikatakan bahwa dibangkitkan, sama-sama dibangkitkan, tetapi untuk dihukum atau untuk mendapatkan hidup kekal, sebenarnya itu adalah pilihan kita. Ketika kita ini masih diberikan kesempatan, ya, roh kita ini sekarang ini masih tinggal di dalam tubuh kita masih sehat, ya, maka inilah sebenarnya kesempatan kita untuk kita ini harus berjuang untuk memberi makan roh kita, supaya roh kita ini menjadi tubuh rohani dan bangkit untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kita harus punya iman kebangkitan ini, Bapak Ibu, supaya kita ini tidak sia-sia menjadi percaya kepada Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia ya sebagai manusia, dia memakai tubuh ya, dia juga sama memiliki daging dan tulang. Dia mati, dia dibangkitkan, sama kita juga harus memiliki iman kebangkitan. Kita juga harus dibangkitkan, tapi untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Kita tahu Bapak Ibu, salah satu perintah Yesus ya, kita ini tadi roh kita harus makan. Kita tahu bahwa ada satu perintah Yesus yang mengatakan di dalam Yohanes, makanlah tubuhku ya. Kita tahu bahwa tubuh Yesus ini adalah tubuh yang tidak berubah, tubuh yang tidak binasa. Di tubuh Yesus ini adalah firman yang tidak berubah. Jadi makan tubuhku ya, kita harus makan firman dengan cara menerima dan kita menjadikannya perintah dan kita melakukannya sehingga roh dan jiwa kita ini ada firman dan kita dapat menerima hidup kekal Bapak Ibu karena dibangkitkan di dalam kemuliaan. Jadi kita dibangkitkan, kita menuju ke surga ini Bapak Ibu. Kita ke surga ini dengan tubuh kemuliaan. Kita bisa mendapatkan tubuh kemuliaan ketika roh dan jiwa kita ini ada firman. Kita baca untuk ayat penutup Yohanes 3 ayat 36. Dikatakan dengan jelas, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ya, ia tidak melakukan perintahnya, ia tidak melakukan perkataan Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Artinya dia akan dibangkitkan dan dia akan dibangkitkan untuk dihukum. Dan semua itu tergantung pilihan kita. Kita akan dibangkitkan untuk dihukum atau kita dibangkitkan untuk kita semuanya mendapatkan hidup kekal. Amin. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Galatia 4.